Hai para disciple maker dan para mentor, sekali lagi thank you for giving your heart and giving your time untuk memuridkan generasi ini. Dengan mengikuti video-video yang ada di sini saja, itu sudah sebuah hal yang kami apresiasi dan menunjukkan kamu peduli dengan generasi. Nah, kita masuk ke pertemuan yang kelima. Dan pertemuan kelima dan 6 ini sebenarnya saling berhubungan, sama seperti pertemuan 3 dan 4 itu sebenarnya satu judul besar dibagi dua. Nah, pertemuan 5 dan 6 juga sama. 5 dan 6 ini bicara tentang bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan. Pertemuan 5 judulnya Listening to God atau mendengarkan Tuhan. Dan pertemuan 6 judulnya Talking to God atau berbicara dengan Tuhan. Buat orang yang bukan dari latar belakang Kristen pasti akan bertanya ya, gimana cara membangun hubungan versi orang Kristen yang Alkitab ajarkan, dan kita akan share itu secara basic di pertemuan 5 dan 6. Jadi kita akan mulai dengan listening to God. Kita akan ajak menti kita, ingat ya, kita harus punya schedule untuk ketemuan sama mereka supaya nggak cuma berdasarkan kapan ada waktu, tapi kita harus making time, sepakat kapan nih bisa ketemu lagi. Lalu kita janjian sama mereka, dan setelah itu ingat sebelum mulai biasanya kita tanya dulu nih, gimana kabar mereka, how is your day, how is your week. Lalu nanti kita bisa lihat kondisi mereka, kalau mereka memang dalam kondisi yang siap untuk langsung masuk kepada pertemuan, follow up, kita bisa langsung mulai. Tapi kalau misalkan mereka lagi ada masalah nih, lagi kondisinya tidak memungkinkan untuk menerima hal-hal ini, kita bisa kesampingkan dan berfokus untuk be relational dan mendengarkan apa yang mereka sedang alami. Oke, karena perhatikan, follow up ini bukan sekedar transfer informasi, tapi membangun relasi. Karena itu yang membuat terjadinya transformasi atau perubahan. Nah, pertemuan 5, listening to God, akan dimulai dengan Yohanes 10 ayat 27, dan ini akan jadi fundamental verse ya, ayat dasar. Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Domba-domba Yesus mendengarkan suara Yesus. Berarti untuk mendengar suara Tuhan bukanlah hal yang sulit jika kita adalah domba-dombanya. Kita jadi domba Yesus pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau hari ini kita sudah percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, artinya kita bisa mendengar suara gembala kita. Itu bukan hal yang supranatural dan cuma bisa dialami oleh orang-orang tertentu. Ini adalah hal yang natural dan bisa dialami oleh domba-dombanya. Perhatikan, dalam sebuah hubungan, supaya hubungan berkembang, perlu ada 2 elemen dasar, yaitu berbicara dan mendengarkan. Oke, di part ini kita bicara soal mendengarkan Tuhan, tapi di pertemuan berikutnya kita akan bicara mengenai berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, saya percaya untuk orang yang mau membangun hubungannya semakin dekat, dia akan belajar untuk mendengar dan berbicara. Dan ini juga sebenarnya dasar dari salah satu aktivitas dan disiplin rohani yang kita sebut dengan saat teduh, yaitu momen atau waktu di mana kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dengan memuji, menyembah Tuhan, dengan berdoa dan membaca firman atau saat teduh. Biasa disingkat SATE, saat teduh. Nah, saat teduh itu bukan tentang ritual ya, melainkan waktu untuk membangun hubungan yang kita buat, yang kita make time. Sama seperti kita ketemuan mentor dengan menti. Ya, kita nggak cuma lihat waktu sisa kita kapan, tapi kita make time, kita buat prioritas. Dan itulah yang akan membuat hubungan semakin dekat. Bayangin kalau kita punya teman, tapi kita nggak bangun hubungan dengan sengaja nih. Ya, kapan ada waktu, kita ketemulah. Biasanya nggak akan pernah ketemu tuh. Malah ketemu secara tidak sengaja di mall, di tempat makan gitu ya. Tapi kalau kita memang serius mau membangun hubungan, mau pengen deket sama orang itu, kita akan cari-cari waktu, cari-cari topik, cari-cari bahan, modus gitu ya,
untuk bisa ketemu sama orang itu. Nah, itu contoh simple aja. Sama, kalau kita beneran serius pengen bangun hubungan sama Tuhan, kita harus siapkan waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dan seperti yang tadi saya sudah bilang, ada mendengarkan, ada bicara. Gimana sih caranya kita mendengarkan Tuhan? Bagaimana Tuhan bicara kepada kita? Bagaimana caranya? Yang pertama, yang paling valid adalah melalui firman Tuhan. Firman Tuhan. Ini adalah suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Dan itu melalui Alkitab atau firman Tuhan. Perhatikan dasarnya adalah ini. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Berarti firman sama dengan Allah. Kalau kita mau semakin kenal Allah, berarti kita harus semakin sering ketemu Allah. Tapi gimana caranya ketemu Allah yang begitu hebat, besar, dan tidak kelihatan? Ternyata caranya adalah dengan ketemu sama firman. Karena firman itu adalah Allah. Ini adalah the best way untuk nongki sama Allah. Kita bisa lakukan itu waktu kita membaca firman Tuhan. Nah, ini yang paling valid, ya. Bukan mendengar secara audible, tapi justru melalui firman yang tertulis. Ya, Tuhan akan berbicara melalui firman-Nya. Firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab adalah firman Allah sendiri. Saat kita membaca firman, kita sedang berjumpa dengan Allah. Dan waktu kita membaca firman Tuhan, mungkin ada part yang kita nggak ngerti. Tapi ada part yang kita renungkan, kita simpan dalam hati. Itu sama seperti kita sedang mendownload sesuatu dan menyimpannya di folder yang ada di dalam PC kita atau laptop kita atau handphone kita. Nah, mungkin kita nggak langsung pakai pada saat itu, tapi ini yang terjadi. Pada saat kita sedang melakukan aktivitas dan ada sesuatu yang terjadi, maka Roh Kudus akan mengingatkan apa yang sudah kita baca dan mengklik folder itu dan membuka file yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan, contohnya kita lagi marah banget sama seseorang. Ya, saya pernah ngalamin juga. Kita lagi marah banget dan rasanya pengen balas dan pengen secara langsung mengkonfrontasi ya, ngomelin gitu. Tapi saya ingat pernah ada satu momen Roh Kudus tuh kayak ngeklik folder di dalam diri saya yang saya pernah baca ayatnya. Dan Roh Kudus ingatkan, memang bukan ingatkan persis kata-katanya seperti ayat firman Tuhan, tapi Roh Kudus akan bicara sama kita dengan bahasa yang relate atau dapat kita mengerti. Tapi dasarnya adalah firman Tuhan. Contohnya waktu itu saya ngalamin begini. Pada saat saya marah, kesel, dan rasanya pengen konfrontir orangnya, tiba-tiba Roh Kudus ngomong begini di hati ya, di hati. Kata-katanya adalah, kamu ngajarin orang mengampuni. Kamu sendiri kok nggak ngampunin? Ya, kayak gitu. Ini kayak teguran dan itu muncul ada dasar firman-Nya ya, di mana Tuhan juga berkata, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Terus kasihilah musuhmu. Kalau ada orang yang menampar pipi kiri, kasih pipi kananmu dan lain sebagainya. Jadi ada ayat-ayat itu pernah saya baca, tapi nggak persis ayatnya yang muncul di impresi dalam hati. Tapi yang muncul adalah kata-kata yang kita bisa relate, kita bisa ngerti. Dan kata-kata itu pop up ya, pop up. Karena saya pernah baca. Bayangin kalau kita nggak pernah baca Alkitab, waktu Roh Kudus mau tolong kita dan ingatkan kita, dia mau kasih tahu kita sesuatu, dia klik foldernya dan pasti buka foldernya kosong. Karena kita nggak pernah download apapun, kita nggak pernah baca apapun. Itu membuat akhirnya kita nggak bisa menangkap frekuensi Tuhan pada saat dia sedang mau menyampaikan isi hatinya. Oleh karena itu, kalau kita beneran serius pengen mendengar suara Tuhan, mulailah dengan disiplin membaca Alkitab setiap hari. Oke, kita bisa baca Alkitab, dan kalau kita baru pertama kali terima Yesus, kita bisa mulai dengan perjanjian baru terlebih dulu dari kitab Matius sampai kitab Wahyu. Lalu kita lanjutkan ke perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleakhi. Kenapa? Karena di situ kita akan belajar tentang Yesus, kitab Injil atau Gospel, yaitu dari Matius, Markus,
Lukas, Yohanes. Oke, kita akan belajar dari 4 kitab Injil itu supaya kita bisa kenal pribadi Yesus dulu sebagai sentral. Lalu kemudian kita belajar cerita, kisah, dan pengajaran lainnya yang ada di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan mulailah dengan start small ya. Mulailah dengan melakukan hal-hal yang kecil. Jadi misalkan membaca 2 atau 3 pasal. Atau bahkan mungkin kalau memang kita mau membaca 1 pasal sehari pun tidak apa-apa, yang penting konsisten. Karena it is not what you do occasionally that makes different. It is what you do consistently. Bukan hal yang kamu lakukan sesekali yang membuat perbedaan, tapi yang konsisten lah. Jadi lebih baik start small, konsisten, daripada kita satu hari kita habisin 10 pasal, 20 pasal nih, tapi kita lakukannya seminggu sekali, gak setiap hari. Itu nggak akan punya efek yang besar. Bahkan ada sebuah research ya yang menjelaskan ada orang yang baca Alkitab seminggu sekali nggak ada efek, seminggu 2 kali nggak ada efek, seminggu 3 kali ada efek tapi sedikit. Tapi pada saat mereka baca Alkitab seminggu 4 kali, itu efeknya sangat signifikan. Orang yang mengalami perasaan lonely bisa langsung perasaannya itu menurun sekian persen, 60%. Perasaan mau bunuh diri, perasaan kecewa dan pahit, kecanduan sama alkohol dan lain sebagainya, itu semua bisa berubah dengan begitu drastis pada saat baca Alkitab minimum 4 kali seminggu. Itu berdasarkan research. Tentunya kalau bisa setiap hari, why not? Kita lakukan setiap hari. Tapi itu menunjukkan bahwa it is not what you do occasionally that makes different. It is what you do consistently that makes different. Jadi karena itu saya dorong langkah praktisnya adalah yuk baca Alkitab. Ya, pada saat kita baca Alkitab, kalau kita nggak ngerti, teruslah membaca. Sama halnya kayak pada saat kita makan sebuah makanan yang dihidangkan, nggak tentu kita selalu ngerti gimana cara masaknya, siapa yang masak, berapa lama dimasaknya, bahannya beli di mana, ini bahannya terbuat dari apa saja, bumbunya apa. Kita nggak tahu dan nggak ngerti. Tapi toh kita makan. Sekalipun kita nggak ngerti cara buatnya dan ini bahannya dari mana aja, waktu kita makan itu tetap memberi kekuatan buat tubuh kita. Sama halnya makanan rohani. Pada saat kita baca Alkitab, sekalipun kita nggak ngerti, nggak paham, pada saat kita makan, kita baca, maka itu akan tetap memberikan kekuatan untuk roh kita. Oleh karena itu teruslah membaca, sekalipun kita nggak ngerti. Apalagi sekarang ada aplikasi-aplikasi yang bisa menolong kita untuk memahami. Saya kasih contohnya adalah bisa download secara free, namanya Enduring Word, ya, Enduring Word. Bisa cari di App Store, bisa cari di baik Android maupun di Apple, dan itu bahasa Inggris, tapi itu bisa membantu kita untuk memahami konteks-konteks yang ada di ayat yang kita baca. Oke, jadi itu salah satu tips. Lalu tips yang lainnya bisa menggunakan Bible Plan dari YouVersion. Ada pembacaan Alkitab 1 tahun, ada pembacaan Alkitab 2 tahun, selesai dalam waktu 2 tahun, ada yang selesai dalam waktu 1 tahun, bahkan di dalamnya juga kadang suka ada renungan-renungannya. Jadi itu bisa diperoleh juga, nanti bisa tanya sama tim Shine, karena kita sudah pernah membagikan ini juga di khotbah. Jadi teman-teman nanti bisa mengaksesnya untuk bisa menghubungi saya atau menghubungi teman-teman yang lain, leaders. Oke, dan setelah itu tips lainnya adalah pada saat baca Alkitab, sederhananya pakai prinsip OIA. Oh iya gitu ya. O adalah observasi. Jadi baca aja semua, kita lihat, kita observe siapa yang menulis kitab ini, kepada siapa ditulis kitab ini, apa isinya, apa yang sedang terjadi pada saat itu, sehingga kitab ini ditulis gitu ya. Dan setelah itu kita coba interpretasi. I-nya adalah interpretasi. Apa sih maksud atau pesan yang coba disampaikan lewat firman yang kita baca ini? Setelah kita berusaha menggalinya, bisa lewat perenungan pribadi, bermeditasi ya, merenungkan maksudnya siang dan malam seperti firman Tuhan ajarkan, atau menggunakan bantuan seperti tadi, Enduring Word contohnya, atau komentari yang lainnya. Nah, setelah itu belajarlah untuk menarik aplikasi
OIA, observasi, interpretasi, aplikasi. Oke, apa yang saya perlu lakukan, apa yang Tuhan mau saya lakukan lewat firman yang saya baca. Pola berpikir apa yang harus saya ganti yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan ini sampaikan. Nah, yuk latih cara berpikir seperti ini. Framework berpikir seperti ini. OIA, observe, baca aja dulu, perhatikan siapa yang tulis, kepada siapa ditujukan surat ini, apa yang sedang terjadi, apa maksud si penulis, interpretasilah artinya, dan setelah itu tariklah aplikasi untuk bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari atau merubah cara kita berpikir. Oke, ini perlu latihan ya teman-teman. Mungkin kalau kita saat teduh nggak langsung kita bisa paham semuanya, tapi sekali lagi kalau ada part yang kita nggak paham terus aja baca, jangan stop, terus aja baca. Oke, kalau perlu kita baca ulang lagi, karena sekalipun pada saat itu pun kita nggak dapat pengertiannya, tetap itu akan berguna untuk kehidupan rohani kita. Seperti contoh makanan yang tadi saya sampaikan. Nah, langkah berikutnya, Tuhan juga bisa bicara lewat impresi di hati. Cuma tetap yang primary adalah firman Tuhan. Itu selalu jadi dasarnya. Yang kedua, Tuhan bisa bicara dengan impresi di hati, dari khotbah yang orang atau hamba Tuhan sampaikan, atau dari orang sekitar dan keadaan. Oke, tapi semua itu tidak akan berlawanan atau bertabrakan dengan firman Tuhan yang tertulis. Jadi dasarnya selalu God's written words. Firman Tuhan yang tertulis, baru itulah yang akan diaplikasikan dalam God's spoken words. Kalimat atau kata-kata Tuhan yang disampaikan. Tapi itu dimulai dari yang tertulis dulu. Makanya ada sebuah quotes yang bilang begini, don't say that God is silence when your Bible is closed. Jangan bilang Tuhan itu diam, membisu, tidak jawab doa kamu kalau Alkitab kamu itu tertutup. Karena Tuhan bicara dari written words-nya, dari firman Tuhan yang tertulis. Nah, lalu setelah itu barulah muncul impresi di hati. Nah, sebagai clue, impresi di hati itu kayak gimana sih? Tadi saya udah kasih contoh sebelumnya. Tapi secara kategori, kalau Tuhan ngomong melalui impresi di hati adalah seperti ini. Yang pertama, sifatnya spontan. Spontan artinya nggak melalui proses pemikiran. Jadi kita nggak mikirin merenungkannya sejam terus baru dapat kesimpulan. Itu namanya bukan spontan. Itu kita mikir. Spontan itu tiba-tiba, pop up. Dan yang kedua, singkat. Ya, singkat. Jadi bukan panjang lebar, tapi singkat. Mungkin satu kalimat, mungkin 3 huruf saja. Tapi sekalipun singkat, yang terakhir adalah kategorinya jelas. Jadi yang pertama spontan, singkat, jelas. Spontan nih, kayak tadi tiba-tiba muncul. Kamu ngajarin orang mengampuni, kamu sendiri nggak mengampuni. Spontan, saya nggak lagi mikir soal ini benar atau salah. Yang saya lakukan waktu itu saya mau marah. Tapi spontan tiba-tiba impresi itu muncul. Terus singkat, ya tidak dijelaskan. Kamu nggak boleh marah, kamu harus mengampuni karena nanti setelah ini berkat Tuhan akan datang. Kamu akan memahami kalau ini gini. Saya nggak dapat penjelasan itu. Saya cuma dapat singkat aja. Kamu ngampunin tapi kamu sendiri nggak ngampunin. Dan jelas tujuannya adalah untuk saya tuh ngampunin. Jadi itu kategori atau karakteristik ya, karakteristik. Kalau Tuhan tuh bicara dengan impresi di hati. Dan 3 kategori karakteristik itu dasarnya tetap firman Tuhan. Jadi kalau ditarik akarnya pasti ada firman Tuhan tentang hal ini. Nah makanya sekali lagi nggak usah fokus untuk cari-cari impresi di hati, fokus aja untuk baca Alkitabnya dulu. Bangun disiplin secara konsisten. Nah impresi di hati akan muncul pada saat Roh Kudus mau sampaikan sesuatu sama kita. Atau pada saat kita sedang bertanya kepada Roh Kudus. Oke, nah bagaimana cara kita mengetahui kalau memang Tuhan benar-benar berbicara sama kita atau tidak? Nah, caranya adalah begini. Pada saat kita tidak yakin, konfirmasikanlah suara Tuhan yang kamu dengar dengan pemimpin rohanimu. Bukan berarti pemimpin rohanimu yang paling tahu atau dia yang akan mengesahkan suara Tuhan atau enggak. Tapi maksudnya begini. Misalkan kita punya pemimpin rohani, mungkin pemimpin rohani kita udah selesai baca Alkitab berkali-kali. Dia udah lihat semua cerita di Alkitab dan dia sudah mengulanginya. Kita baru bertobat, kita baru mulai baca 1 kitab, 2 kitab. Pada saat kita dapat impresi di hati, kita nggak paham apa maksudnya. Tapi pada saat kita sampaikan ke pemimpin rohani kita yang sudah baca Alkitab secara menyeluruh, dia bisa memberitahu kita, oh yang kamu dapat itu persis dengan apa yang terjadi atau mirip dengan apa yang terjadi di Alkitab loh.
Mungkin kamu belum sampai baca di kitab ini. Ada peristiwa seperti ini. Dan itu Tuhan tegur atau mau memberikan pelajaran seperti ini. Kita baru baca Matius, tapi pemimpin rohani kita udah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Pada saat kita mengkonfirmasi sama pemimpin rohani kita punya referensi karena dia sudah baca lebih banyak dan lebih dulu dari kita. Nah, itu maksudnya. Konfirmasikan dengan pemimpin rohani supaya kita tidak menduga-duga, tapi kita dapat pemahaman yang biblical, yang alkitabiah, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalaupun kita nggak paham juga, jangan berkecil hati. Ingat ya, kita adalah domba-dombanya. Dan kalau kita domba, kita akan mendengar suara gembala kita. Jadi, jangan khawatir mendengar suara Tuhan, bukanlah hal yang supranatural, tapi hal yang natural sehari-hari. Tapi permasalahannya, kenapa kadang kita sulit mendengar suara Tuhan? Karena kita tidak mempunyai hubungan yang konsisten dengan Tuhan. Sama halnya misalkan kalau saya ketemu satu orang, terus orang ini saya nggak ketemu lagi selama 3 bulan, terus dia telepon saya, waktu saya dengar, saya pasti bingung, ini siapa ya? Padahal kita pernah ketemu nih. Cuman 3 bulan yang lalu, itu pun cuman sekali dan sebentar aja. Tapi coba bayangin kalau kita punya temen, setiap hari kita bergaul, ngobrol, atau setiap minggu kita selalu ketemu, suatu hari dia telepon kita, dan di handphone kita tidak tersimpan nomornya. Ya, atau dia menggunakan nomor orang lain, dia telepon. Kita nggak tahu ini siapa ya, terus kita angkat. Pada saat kita dengar suaranya, kita langsung bisa tahu itu siapa. Kenapa? Karena kita bergaul tiap hari nih. Aku ngobrol, teleponan, ketemu dia. Aku tahu banget nada suaranya, cara dia ngomong, bahasa yang dia pakai, cara panggilannya ke namaku. Kenapa? Karena punya hubungan yang konsisten. Jadi pas denger, nah ini suaranya si ini nih. Aku tahu banget, kan dia teman baikku. Kan aku punya hubungan sama dia, aku deket banget sama dia. Nah, itu yang terjadi. Kenapa kadang kita sulit dengar suara Tuhan? Sebenarnya bukan Tuhan yang jarang ngomong, tapi mungkin kita yang jarang membuat waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi pada saat kita konsisten, kita baca Alkitab, itu dasarnya written word. Pada saat kita beraktivitas, lagi kerja, lagi sekolah, lagi kuliah, lagi marah, lagi kesel, lagi sedih, di situ Roh Kudus akan langsung memberikan impresi di hati berdasarkan firman yang kita udah baca setiap hari. Dan itu yang membuat kita makin ngerti. Oke Tuhan, ternyata ini yang Kau mau sampaikan. Nah, saya berdoa setiap para disciple maker, para mentor bisa mulai mempraktekkan ini juga, ya, memiliki kehidupan membaca firman yang konsisten. Supaya pada saat nih kita lagi mentoring, lagi memuridkan, bisa aja loh Roh Kudus taruh impresi di hati untuk berdoa bagi orang yang kita muridkan secara spesifik soal tertentu. Misalkan soal kesehatannya atau hal yang lain. Sehingga waktu kita sampaikan, orang ini boleh dikuatkan. Jadi yuk kita juga latihan, kita disiplin, kita jadi murid dulu sebelum memuridkan. Oke, ingat yang penting progress lebih daripada perfection. Ya, jangan minder, aku masih belum konsisten. Tapi selama kita sudah tetap berprogres, muridkanlah orang lain. Belajarlah. Oke, justru di situ kadang-kadang memacu kita untuk terus berprogres karena kita merasa punya tanggung jawab nih untuk memuridkan dan menolong orang lain. Oke, jadi itu aja untuk pertemuan yang kelima, dan kita akan dorong mereka untuk membaca Alkitab dan mulai membangun komunikasi dengan Tuhan. Thank you semuanya, selamat memuridkan and God bless you.